Anda masih menyaksikan Kabar Pagi. Pemirsa, pencarian 10 korban banjir bandang di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara diperpanjang selama 3 hari. Tim SAR gabungan mencari korban di tumpukan sampah dan runtuhan pohon di tepi danau. Pencarian juga dilakukan di perairan Danau Toba dengan cara penyelaman dan penyisiran di permukaan air. Pencarian juga dilakukan menggunakan alat berat di reruntuhan rumah dan mes karyawan. Petugas membersihkan sampah, batang pohon di danau, serta membersihkan material bangunan yang hancur. Tim SAR menyatakan perpanjangan masa operasi SAR dilakukan selama 3 hari ke depan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana upaya pencarian 10 korban hilang akibat banjir bandang di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Syaren Situmorang dan Kepala Kantor SAR Medan, Bapak Budiono. Pertama kita menuju ke reporter TV One Syaren Situmorang. Silakan Syaren. Baik, selamat pagi Aditya. Kita kembali pagi hari ini memperbaharui informasi terkait pencarian 10 orang korban banjir bandang di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Pasca banjir bandang yang terjadi pada Jumat malam lalu, masih 2 orang korban yang ditemukan, 2 perempuan ini sudah ditemukan dan masih ada 10 orang korban lagi yang sampai hari ini belum juga ditemukan. Hari ini merupakan hari ke-9 untuk operasi SAR pencarian 10 korban di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Kepala Kantor Basarnas Medan mengatakan bahwa pencarian 10 korban ini difokuskan di perairan Danau Toba pada pagi hari ini. Demikian Aditya. Baik, hingga saat ini apa yang masih menjadi kendala, Syaren? Sejak awal memang untuk operasi SAR pencarian para korban ini terkendala dengan bebatuan batu-batu besar yang menumpuk bercampur lumpur. Ini yang menjadi kendala bagi tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian. Dapat juga kami perbarui informasi bahwa dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor ini mengakibatkan 13 unit rumah warga rata dengan tanah, kemudian 22 unit rumah rusak berat dan 16 rumah warga rusak sedang. Dampak banjir bandang dan tanah longsor ini juga mengakibatkan 50 hektar lebih lahan pertanian warga dan irigasi rusak total. 1 unit sekolah dasar rusak berat dan 1 unit poskesdes juga rusak berat. Kemudian 1 unit rumah ibadah di lokasi banjir bandang juga mengalami kerusakan sedang. Dan rencananya pada hari ini juga tim SAR gabungan akan melakukan fokus akan melakukan pencarian terhadap korban di pinggiran Danau Toba. Di sini diprediksi di pinggiran Danau Toba ini diharapkan akan ditemukan korban untuk proses pencarian yang akan dilaksanakan pada hari ini. Sementara juga tim SAR gabungan beberapa hari terakhir sudah melakukan pembersihan rumah-rumah warga yang masih layak untuk ditempati di lokasi bencana. Demikian Aditya. Baik, hingga saat ini apakah masih ada warga yang bertahan di lokasi pengungsian? Iya, sementara selama berjalannya operasi SAR ini, puluhan pengungsi ini masih terus bertahan di posko pengungsian, yaitu di kantor camat Bakti Raja. Memang bantuan terus mengalir untuk para korban di sana, dan trauma healing juga terus dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, memberikan penghiburan kepada anak-anak korban dan juga orang tua dan para lansia, Aditya. Baik, kemarin juga sempat ada pengungsi yang ingin kembali ke rumahnya. Itu seperti apa kelanjutannya? Informasi ini memang Bupati Humbang Hasundutan mengatakan bahwa memang para korban yang berada di pengungsian ini mereka sudah ingin kembali ke rumah mereka.
sehingga memang petugas tim gabungan sudah dikerahkan untuk melakukan bersih-bersih rumah warga yang masih layak ditempati. Keluarga korban ini juga para korban yang selamat dari bencana banjir bandang dan tanah longsor ini memang mereka sudah sangat ingin melihat kondisi di sana di lokasi banjir bandang, karena selama mereka di pengungsian mereka sudah tidak sabar lagi melihat bagaimana kondisi rumah mereka di sana. Bahkan petugas gabungan di sana memang melakukan penyekatan di dekat ke lokasi banjir bandang ini agar keluarga korban dan masyarakat lainnya tidak memasuki ke lokasi operasi SAR sehingga tidak mengganggu jalannya pencarian. Dan Aditya, perlu juga kami sampaikan bahwa dilakukan pencarian terhadap korban ini di 3 sektor. Sektor pertama itu adalah di perairan Danau Toba, kemudian juga di sektor 2 itu di sisi kiri jalan, dan ini sudah dianggap clear untuk proses pencarian 10 korban yang masih hilang belum ditemukan sampai pada saat ini. Kemudian juga untuk sektor ketiga juga terus dilakukan pencarian, namun ini juga sudah seperti tidak ada tanda-tanda untuk ditemukan korban, Aditya. Baik, terima kasih Syaren Situmorang mengabarkan langsung dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dan sekarang kita menuju ke Kepala Kantor SAR Medan, Bapak Budiono. Selamat pagi, Pak Budiono. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak Budiono, bagaimana dengan persiapan dari proses pencarian yang akan dilakukan pada pagi hari ini? Baik, terima kasih untuk pelaksanaan operasi SAR hari ini, hari ke-9 terhadap 10 orang korban yang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan akan lebih fokus di sektor 1, di samping memang kita terus melakukan pencarian di sektor 3 dengan menggunakan alat berat. Di sektor 1 kami fokus dengan pencarian di kedalaman maupun di permukaan dengan melakukan penyelaman, kemudian melakukan penyisiran di permukaan air hingga 3,5 nautical mile untuk hari ini rencananya, dan pasukan anjing pelacak atau KINE juga pagi-pagi akan kami kerahkan untuk melakukan pencarian. Baik, ini sudah memasuki hari ke-9, tapi 10 korban ini belum ditemukan. Apa yang menjadi kesulitan, Pak, di lapangan? Baik, untuk kesulitan yang kita hadapi di lapangan memang material yang cukup banyak dan batuan yang besar. Kemudian juga di sektor 1 perairan juga sudah kami lakukan untuk perairan, namun di tepian danau sudah banyak endapan lumpur dan bebatuan yang sudah masuk ke danau, dan kita lihat visibility di perairan juga sangat minim, sehingga juga itu salah satu faktor untuk pencarian di perairan. Dan juga kami juga sudah melakukan upaya pencarian di sektor 3 di mana wilayah darat yang terdampak sesuai dengan informasi-informasi dari masyarakat yang disampaikan. Juga sudah kami pindahkan material-material yang diduga korban berada di situ, namun memang sampai hari ini hasil korban masih belum ditemukan. Baik, operasi pencarian dan SAR ini kan diperpanjang 3 hari sampai besok. Setelah 3 hari ini seperti apa, Pak? Ya, kalau kita secara nasional ataupun Basarnas dan tim SAR gabungan, memang kita setelah sesuai ketentuan 3 hari, sesuai ketentuan 7 hari dan kita perpanjang 3 hari, dan selanjutnya nanti pihak Pemda setempat akan melanjutkan pencarian secara mandiri. Baik, terima kasih Pak Budiono, Kepala Kantor SAR Medan telah menginformasikan kepada kami. Selamat kembali bertugas, Pak.